Imam Syafi'i rahimahullah, saya yakin teman-teman sudah tahu kisah ini. Banyak para dai-dai kita sudah sering sampaikan, tapi izinkan saya mengulangi. Imam Syafi'i rahimahullah waktu beliau masih mulai belajar ilmu, beliau belajar dengan gurunya Imam Waqi'. Imam Waqi', rumahnya Imam Syafi'i di sini, rumahnya Imam Waqi' di sini. Di tengah-tengah ada pasar. Imam Syafi'i kalau mau ke rumah Imam Waqi' lewat depan pasar. Lewat depan pasar. Beliau bilang dalam pepatah bahasa Arabnya, syaqautu ila waqi'i su'a hifdhi. Aku mengeluhkan buruknya hafalanku pada Imam Waqi'. Karena Imam Waqi' selalu bilang, hafal ayat ini, hafal hadis ini. Imam Syafi'i bilang, setiap sekali saya hafal, lupa lagi. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Saya mengeluh, hai Imam Waqi', semua hafalan yang anda kasih ini saya lupa terus. Maka Imam Waqi' menyuruh saya meninggalkan dosa. Imam Syafi'i bilang, dosa apa ini? Imam Syafi'i ini kerjanya, rumahnya ke masjid, ke rumahnya Imam Waqi', enggak ada yang lain. Kerjanya cuma begitu, masjid belajar. Itu kerja Imam Syafi'i. Dosa apa ini? Gitu. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna ilma nurun wa nurullahi la yu'ta li'asi. Dan dia menyampaikan kepada saya kalau ilmu itu adalah cahaya dari Allah, dan cahaya Allah tidak dikasih kepada orang yang bermaksiat. Imam Syafi'i mulai muhasabah, apa nih masalahnya ini? Makanannya, minumannya, pakaiannya, pergaulannya, tidak ada yang salah. Terakhir Imam Syafi'i berpikir, ini rumahnya, ini rumah Imam Waqi', ini pasar nih. Di pasar ada transaksi haram, ada manipulasi data, ada tipu, muslihat, ada pencuri, ada yang jujur. Imam Syafi'i ngubah jalur jalan, bukan dari depan, dari belakang pasar. Itu saja. Imam Syafi'i jalan dari belakang pasar ke sini. Kata Imam Syafi'i, setelah saya lakukan itu, saya kalau buka kitab, saya tutup sebelahnya. Karena kalau saya buka, saya hafal semua. Bayangkan. Padahal Imam Syafi'i tidak transaksi di pasar. Enggak transaksi. Dia cuma lewat, sudah berpengaruh. Bagaimana dengan pelakunya? Ada seseorang ikhwah kita di Jakarta hafid Quran. Satu hari teman-teman sekalian, dia ulangi hafalannya, hilang hafalannya. Hilang. Ngulang, hilang. Bingung dia, ada masalah apa nih? Dia tahu nih, harus ada dosa ini, penyebab. Kenapa hafalan saya bisa hilang? Dia muhasabah, tiap hari dia keluar rumahnya, ke masjid, ke madrasah. Gak ada haram. Kalau dia jalan juga, tundukkan pandangan, tidak lihat lawan jenis. Gak ada yang salah. Dia muhasabah, dia tanya anak-anaknya, istrinya, ada yang salah, kalian buat dosa? Gak ada. Coba satu-satu, gak ada. Ini sudah 3 hari, hafalannya hilang semuanya. Berantakan hafalannya. Sampai terakhir teman-teman, dia berdoa sama Allah, minta petunjuk. Ya Allah, tunjukkan ada masalah apa ini. Hatinya tersentuh, dia nanya istrinya, bumbu masak, bumbu yang dipakai masak, rupanya istrinya 3 hari ini mengganti bumbu masak. Ada bumbu masak tidak ada label halal, dipakai sama istrinya. Ditanya sama dia, kamu masak pakai bumbu apa? Pakai bumbu ini. Selama ini sudah pakai ini? Enggak, selama ini pakai yang ini. Dicek, enggak ada label halalnya. Dia bilang sama istrinya, kembalikan bumbu yang lalu itu, jangan pakai ini. Dia bilang waktu sudah diganti sama istri saya, hafalan saya kembali semua. Coba bayangkan ya, masalah sederhana. Jadi teman-teman jangan bilang, oh dosa kecil, enggak apa-apa. Oh enggak ada ceritanya, enggak apa-apa. Enggak ada ceritanya, dosa itu enggak ada masalahnya. Harus hati-hati. Hati-hati sekali. Jadi ini contoh bagaimana orang yang melakukan